Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama saya Ikhtiar Rosyad di channel Anissa Islamic School Official di konten AIS Podcast. Nah, di episode ke-15 ini bertepatan di hari ke-19 puasa ya. Alhamdulillah kita sudah kedatangan salah satu orang tua kita, guru kita dan juga senior saya, Ibu Yanti Rahmawati. Selamat datang Ibu. Selamat bertemu kembali Ustadz Tiar. Iya, kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Ya, Ibu Yanti ini adalah salah satu staf pengajar di SDIT Anissa. Oh, ya. Bu Yanti, sudah hari ke-19, bentar lagi kita berada di ujung bulan Ramadan. Selama 19 hari ke belakang, apa yang udah Ibu Yanti rasakan nih perbedaannya selama bulan puasa nih? Ya, perbedaan merasakan bulan puasa ya. Mungkin perbedaannya karena kita sedang menghadapi pandemi ya Ustadz Ya, meskipun ya. tahun kedua Ya, ini ya. mungkin walaupun kita sudah menginjak tahun kedua ya. Yang biasa kita ada acara bersama dengan keluarga, misalkan dalam seminggu sekali kita ada acara bukber gitu buka kan. bersama Iya, buka keluarga. bersama mau dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga yang biasanya kita bisa mengekspresikan kesenangan kita saat berbuka itu meriah sekali. Nah, untuk saat ini mungkin kita harus menjaga untuk lebih menjaga diri ya supaya waspada ya. Iya, waspada. Tetap prokesnya itu dijalankan supaya si corona ini cepat berlalu. Semoga di tahun ini coronanya innalillahi ya. Amin. Semoga segala mara bahaya, penyakit, pandemi di tahun 2021 ini segera hilang ya. Iya, amin. Agar kita semua bisa beraktivitas seperti normal. Iya, kembali normal. Baik, Bu Yanti. Nah, pada hari ini nih kita dikasih amanah sama tim kreatif ya. Kita akan membahas tentang bersyukur. Nah, kan kita sedang ada di masa pandemi. Apakah kita harus patut bersyukur dengan pandemi ini atau bagaimana kita menyikapinya ya kan? Meskipun ini udah tahun kedua tapi masih dilematis nih. Banyak teman-teman kita, banyak ya murid-murid, anak-anak kita atau rekan-rekan atau juga wali murid galau nih, dilematis tentang corona nih, pandemi ini, apalagi di masa bulan Ramadan ini. Bagaimana sih kita menyikapi pandemi ini? Apakah kita patut bersyukur atau bagaimana nih Bu? Ya, kita bahas dulu apa sih itu syukur ya Ustadz ya. Syukur itu kan berasal dari bahasa Arab yang berarti terima kasih ya. Nah, di dalam Islam bagaimanapun keadaan kita sulit, mau kena musibah itu bermacam-macam ya. Ada yang kena banjiran, kebakaran, terus kehilangan harta benda, tetap kita harus bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu menjadi tenang. Iya, karena kalau kita tidak bersyukur, kita itu akan gelisah terus. Akan ngedumel terus, kenapa sih ini terjadi sama kita, kenapa sih ini begini, kenapa begitu. Nah, kenapa kebanyakan kenapa iya, gitu. Banyak bertanya dalam hati, kenapa mesti terjadi sama saya. Nah, dengan cara bersyukur, mengingat setiap nikmat Allah yang kita berikan. Nikmat itu bukan hanya berupa materi ya. Kebanyakan kan identiknya dengan materi, uang atau harta benda yang lain. Sebenarnya rasa syukur itu banyak. Contoh salah satu yang kecil, kita bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Itu nikmat sekali Ustadz. Coba kalau kita nggak bisa tidur, harus minum obat, harus ke dokter, harus ke psikiater. Bahkan kentut juga termasuk nikmat ya. Iya, betul. Kita buang angin ya, termasuk buang air bisa ya. Kita bisa buang air dengan normal, buang angin dengan normal. Itu termasuk nikmat yang kita syukuri ya. Jangan sampai nikmat syukur kita itu hanya dinilai dari harta benda atau materi. Nah, seperti itu. Berarti syukur ini maknanya luas ya. Luas sekali. Kalau menurut saya berarti lapar ketika puasa itu juga termasuk nikmat. Karena kalau nggak lapar pas buka puasa ya adem gitu aja betul. udah. Kalau kita udah kenyang pas berbuka itu nggak ada kerasa. Tapi
Tapi dengan kita berpuasa, menahan lapar seharian, menahan emosi, menahan hawa nafsu, melihat makanan yang begitu menggiurkan, banyak, ya minuman yang menggiurkan. Pas berbuka itu kita hanya minum dengan seteguk air putih atau es teh manis atau es buah, itu udah ya Allah nikmatnya, Masya Allah luar biasa. Seperti itu. Karena jangan salah Bu, kadang-kadang orang kalau udah nggak kuat nih, lagi kumur-kumur, ada yang dikumur doang, ada juga ikut telan seteguk dua teguk. Menyelam sambil minum air. Kalau ini kumur-kumur sambil minum air ya. Tidak boleh ya, kalau disengaja tidak boleh. Itu membatalkan. Ini membatalkan puasa. Maaf ya. Oke, berarti banyak ya cara kita bersyukur nih. Selain yang biasa kita lakukan mengucapkan hamdalah kan, mengucap syukurnya. Ada nggak sih Bu kegiatan atau amalan yang mempresentasikan bahwa kita tuh sudah bersyukur, kita diberikan rezeki oleh Allah? Ada nggak sih Bu selain kalimat hamdalah yang udah lazim di masyarakat? Mungkin itu lebih ke pribadi ya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Pertama, menjalankan perintah Allah. Apa itu? Sholat ya. Kita harus mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu dan khusyuk ya. Yang pertama itu. Yang kedua, menjaga silaturahmi juga dengan teman, dengan tetangga, karena dengan memperpanjang silaturahmi itu akan mendatangkan juga keberkahan. Menambah rezeki juga ya. Menambah rezeki juga, seperti itu kurang lebihnya Ustaz Tia. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa hubungannya sholat sama syukur? Ya, sholat itu 5 waktu Bu ya. Ini betul. Apa namanya? Ketika kita kan diberi kehidupan, dikasih waktu, Allah ingin memanggil kita, Allah ingin bertemu dengan kita, sholat 5 waktu sehari. Nah itu bukti rasa syukur kita, karena Allah telah memberikan waktu, telah memberikan kehidupan kepada kita. Salah bersyukur adalah dengan sholat itu tadi. Iya betul. Karena banyak orang-orang yang ini kata Rasul, nanti orang yang sudah meninggal masuk dalam alam kubur, mereka ingin hidup kembali ke dunia, itu bukan minta harta benda, bukan, tapi mereka mau ibadah lagi. Karena salah satu nikmat yang saling dilalaikan atau diabaikan, bahkan sampai sengaja ditinggalkan, itu adalah sholat ya, luar biasa. Ada lagi Bu, tadi udah sholat, kemudian menjalin silaturahmi. Kalau jalin silaturahmi jelas ya hadisnya, barang siapa yang menjalin tali silaturahim pada saudaranya, maka rezekinya akan bertambah. Ada lagi nggak nih Bu selain itu? Selain itu, terutama untuk anak-anak ya, anak-anak harus lebih bersyukur kepada orang tua kalian. Jangan lupa setiap sholat kalian doakan orang tua supaya selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Itu bentuk salah satu bakti anak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mentaati semua perintah orang tua yang baik-baik, masih bisa ikut belajar dengan baik, dengan tenang dibandingkan dengan teman-teman di daerah lain yang sekarang sedang terkena musibah ya. Ada beberapa daerah Jawa Timur, Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara itu kan teman-teman kalian tidak bisa belajar dengan tenang, berbuka puasa tidak bisa dengan mungkin seadanya, ala kadarnya. Iya betul, malah mungkin sahur juga mereka seadanya dan berbuka seadanya. Seperti yang Ustaz Tiar bilang ya. Bapak sahur pakai mie jam 9 udah lapar Bu. Iya. Kita harus bersyukur ya, masih makan telur, nugget, ayamnya enggak? Kita masih bersyukur bisa sahur bersama keluarga, masih ada lauk pauknya, terus berbuka juga bersama keluarga, masih bisa bermain juga. Kadang teman-teman biasanya habis sholat tarawih bersama di masjid itu mereka mainan gitu. Itu merupakan istilahnya nikmat Tuhan yang kadang orang tidak menyadari ya, tidak menyadarinya gitu. Bahwasannya itu salah satu nikmat yang luar biasa, karena banyak juga nih mungkin teman-teman nggak tahu ya, belum tahu saudara-saudara kita di seperti negara Palestina, Suriah, Rohingya, mereka dalam keadaan tidak aman ya, bahkan sampai saat ini di beberapa negara di Timur Tengah itu masih perang saudara ya. Jadi kita di sini alhamdulillah
sahurnya masih aman, sholatnya masih aman. Ya kalau di sana jangankan mikir itu. Kadang besok saya masih hidup pun alhamdulillah di sana. Iya, betul seperti itu. Kadang nikmat sehat juga sering kita lupakan. Itu sehat yang paling penting. Ya, terima kasih Bu Yanti sudah mau mampir di AS Podcast nih siang bolong ya. Ini udah jam berapa? Udah jam 11 ini ya. Nyempetin loh dari rumah ke sini demi AS Podcast. Terima kasih banyak Ibu atas dukungannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Yanti dapat bermanfaat dan apa yang kalian simak ini juga dihitung pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar adalah salah satu ibadah ya, menuntut ilmu itu termasuk ibadah ya. Terima kasih Ibu. Iya, Ustaz Tiar mungkin menambahkan sedikit seperti di surat ya, surat Ibrahim ayat ke-7 yang artinya barang siapa yang bersyukur kepadaku ya, niscaya pasti akan aku tambahkan. Tetapi barang siapa yang kufur atau mengingkari atas nikmatku, ingat bahwa siksa aku itu sangat pedih. Seperti itu ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi yang suka ngeluh-ngeluh mah buka puasnya teh lagi. Nah, ingat dalil ini surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, kebersamaannya. Semoga diberikan kesehatan, bahagia selalu. Amin. Ya, kita tutup podcast ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.